Halo semuanya, perkenalkan saya Nikolas Salo Prasojo, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan katekese dengan materi gelar Yesus sebagai Nabi, Imam, dan Raja. Nah, kita sebagai umat Katolik, dengan memahami gelar-gelar Yesus, kita bisa dengan mudah untuk mengenali Dia. Karena kita akan tahu beberapa karya-karyanya, sehingga itu dapat meningkatkan iman kita. Gelar yang pertama yaitu Nabi. Tugas seorang Nabi dalam kitab suci adalah sebagai pewarta sabda Allah. Dan dalam perjanjian lama, Nabi adalah orang yang langsung dipilih oleh Allah untuk mewartakan firman-Nya. Seperti Nabi Musa yang dipilih untuk mewartakan firman dan juga membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan Yesus dalam perjanjian baru juga disebutkan sebagai Nabi karena Yesus diutus langsung oleh Allah untuk mewartakan kerajaannya. Dan beberapa bukti Yesus mewartakan sabda-sabda kerajaan Allah yaitu terdapat dalam Injil Lukas yang menceritakan tentang Yesus menghidupkan anak dari seorang janda di kota Naim, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Gelar kedua yaitu Imam. Nah, tugas imam dalam kitab suci itu untuk memimpin sebuah ibadat ataupun mempersembahkan korban penebusan dosa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh keluarga Musa, terutama keturunan-keturunan Harun. Nah, pernyataan saya tadi dapat dilihat dalam kitab Imamat. Di situ hampir dituliskan tentang kurban-kurban bakaran dan siapa yang mengorbankannya. Yesus dalam perjanjian baru, dia mengorbankan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan dosa manusia kepada Allah, dan juga memperbaiki relasi antara manusia dengan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu Raja. Dalam Injil Matius dan Yohanes, terutama dalam perikop kedatangan Yesus ke Yerusalem, di situ Yesus diarak menuju ke dalam Yerusalem oleh orang-orang Israel dan diteriaki sebagai Raja Israel dan keturunan Daud. Nah, kenapa di sini disebutkan keturunan Daud? Karena dalam nubuat Nabi Yeremia disebutkan bahwa Allah telah memberikan sebuah janji kepada Daud, yaitu keturunan Yehuda, dan melalui garis keturunan Daud tidak akan pernah lepas dari tahta kerajaan untuk bangsa Israel. Relevansi bagi kita yang hidup di zaman sekarang tentang gelar-gelar Yesus seperti Nabi, Imam, dan Raja. Yang pertama yaitu Nabi. Tugas Nabi adalah mewartakan sabda dan firman Allah kepada orang-orang Israel pada zaman dahulu. Dan kita yang hidup di zaman ini diberikan berkat perutusan untuk mewartakan kabar gembira dan sabda Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan di tengah kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, penyebaran informasi yang semakin cepat ini dengan melalui media sosial dan platform-platform lainnya, kita sebagai umat Katolik diharapkan bisa memanfaatkan sarana-sarana tersebut untuk menyebarkan firman Allah dan kabar gembiranya dengan lebih menarik dan kreatif. Tetapi kita juga perlu dalam pendampingan dari orang yang sudah berpengalaman dalam ajaran gereja seperti romo, pendamping rohani, ataupun guru agama, sehingga kita tidak salah ataupun membuat penyesatan terhadap pemaknaan dari gelar Nabi ini. Yang kedua adalah gelar Imam. Nah, tugas imam pada zaman dulu itu mempersembahkan kurban penebusan dosa dari manusia kepada Allah, dan juga menjaga bait Allah sebagai tempat Allah bertemu dengan manusia. Imam juga menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Jadi tugas kita untuk zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam lingkungan di sekitar kita,
terutama di lingkungan yang mengalami konflik ataupun keterpurukan. Bagaimana cara kita untuk membuat mereka sadar bahwa Allah itu selalu bersama dengan mereka. Selain itu juga pengorbanan Yesus juga memberikan sebuah makna bagi kita semua tentang penebusan dosa yang tiada batasnya. Dengan kematiannya, Yesus sudah menebus dosa manusia dan memperbaiki relasi kita dengan Allah. Oleh karena itu, kita bisa langsung bertobat kepada Allah melalui perantara Yesus Kristus dan tidak perlu melalui perantara yang lainnya. Yang ketiga adalah raja. Raja pada zaman dulu adalah orang yang memimpin bangsa Israel sehingga mereka bisa menjadi bangsa yang kuat. Nah, pada zaman sekarang ini kita sudah memiliki pemimpin, yaitu presiden kita, dan kita harapkan bisa mengayomi dan melayani kita dengan penuh kasih. Tetapi apa yang kita harapkan belum tentu menjadi kenyataan, karena dalam situasi politik negara kita sekarang ini banyak penguasa yang haus akan kekuasaan dan tergoda oleh hal-hal duniawi yang merugikan kita dan juga masyarakat lainnya. Yesus sebagai seorang pemimpin adalah sebuah contoh yang sangat baik, karena Yesus memimpin bukan dengan kekerasan maupun dengan dominasi, tetapi dengan pelayanan yang penuh kasih dan juga kesederhanaan. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kasih kepada sesama dan jangan melakukan dominasi. Dengan mempelajari cara kepemimpinan Yesus, kita diharapkan bisa meneladani dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena untuk merubah sistem politik yang haus akan kekuasaan, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Karena untuk membuat sebuah perubahan yang besar, kita harus mulai dari perubahan kecil, yaitu melalui diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi inti dari katekese kita hari ini adalah untuk mengenal Yesus melalui gelar-gelarnya, terutama gelar Nabi, Imam, dan Raja. Dan kita juga diajak untuk mewartakan firman-Nya, menghadirkan Allah di sekitar kita, dan juga mewujudkan kepemimpinan yang sejati sesuai dengan gaya kepemimpinan Yesus. Sekian katekese kita hari ini, dan selamat berjumpa kembali di pertemuan kita berikutnya. Dan jangan lupa di like.